Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa man qamat alaihi bayyinatun bihaqqin laisa lahu tahliful mudda'i alastihqaqi madda'ahu bihaqqin li'annahu taklifu hujjatin ba'da hujjatin fa waqatta'ni fisyuhud. Waman utawi sapane wong iku qomat lamun jumeneng alaihi ing atase man sapa bayyinatun saksi bihaqqin kelawan hak. Barang siapa yang berdiri kepadanya seorang saksi berkaitan dengan hak, maksudnya adalah orang ini dituntut oleh orang lain, di mana orang lain itu telah berhasil mendatangkan saksi berkaitan dengan hak orang lain yang ada pada dirinya. Iku laisa ora ono iku lahu tetep kedue man, maka dia tidak memiliki hak apa tahliful mudda'i ngangkon sumpah orang yang mendakwa. Dia tidak boleh meminta orang yang mendakwa untuk bersumpah karena orang yang mendakwanya telah mendatangkan bukti. Alastihqaqima ing atase amrih ngahaki perkara idda'a kang mendakwa sapa mudda'ihu ing ma. Berkaitan dengan hak, berkaitan dengan tuntutan tentang hak yang didakwa oleh mudda'i. Bihaqqin kelawan hak. Mengapa ndak boleh? Li'annau karena sak temene tahlif ikut taklifu hujjatin. Membebankan bukti ba'da hujjatin ing dalam sak marine bukti. Karena dengan dia meminta orang lain bersumpah, sama halnya dia membebankan dua hujjah kepada mudda'i. Padahal menurut prinsip umum, orang yang mendakwa baginya harus mendatangkan saksi, dan bagi yang didakwa boleh untuk menolaknya dengan cara bersumpah. Bahwa mengkau tawi tahlif iku katok ni kaya nyacat-nyacat fisyuhudi ing dalam piro-piro saksi. Maka sumpah ini seakan-akan justru menjadikan saksi itu cacat. Naam ya bener jarine laisa lahu tahliful mudda'i, tapi lahu iku tetep keduwe man tahliful madini utawi ngangkon sumpah wong kang utang. Ma'al bayyinati ing dalem sertane bukti. Ngangkon sumpah bi'iksarihi kelawan melarate al-madin. Li jawazi anna lahu malan batinan. Li jawazi anna lahu krana mungkine, krana wenange sak temene iku tetep keduwe al-madin malan ana bondo batinan kang den simpen utawa kang gak nyata. Nah, mengapa orang yang didakwa itu boleh meminta sumpah kepada orang yang memiliki hutang itu padahal dia sudah mendatangkan saksi? Alasannya karena masih dimungkinkan orang yang punya hutang itu memiliki harta yang tidak disebutkan atau yang disimpan. Walawida'a lamuno mendakwa sapa khosmuhu musuhe mudda'i. Khosmuhu itu maksudnya lawan yang berperkara dengannya. Muskiton ing perkara kang gugurake lahu maring hak. Kadaen iku kaya nekani lahu maring hak. Au ibroin atau membebaskan minhu saking hak. Au syiraihi utawa tukune khosm minhu saking hakihi. Ya fayuhlafu mongko disumpah. Fayuhlafu mongko den sumpah. Ala nafyi madda'ahu al-khosmu. Ala nafyi ma ing atase fayuhlafu mongko den sumpah. Fayuhlafu mongko den sumpah. Sopo mudda'i
ala nafyi madda'ahu al-khosmu. Ala nafyi ma ing atase nafi'ake perkara idda'a kang mendakwahu ing ma sapa al-khosmu musuh, artinya lawan berperkara. Lihtimal lima krana mungkine perkara yadai kang ngaku-ngaku. Yadai kang ngaku-ngaku sapa al-khosmu hi ing ma. Wa kadza kaya mengkene yukhlafu. Lawida'a lamun mendakwa sapa khosmuhu. Lawane mudai alaihi ing atase mudai. Mendakwa ilmahu ing ngertine mudai. Bifiski syahidi kelan faseke saksine mudai. Au kizbihi utawa goroe syahid. Wala yutawajjahu ora den adepake apa halfun sumpah ala syahidin ing atase saksi. Au qadin utawa qadi. Idda'a kang mendakwa. Idda'a kang mendakwa kizbahu qad'an. Idda'a kang mendakwa sapa khosmu kizbahu ing bujuke syahid qad'an kelawan mesti. Lianau krana sak temene half iku yu'adi nekaake apa half ila fasadin maring kerusakan amin kang umum. Walau nakala lamun mbangkang lamun emoh sapa mudai an hadhil yamini saking ikilah rupane sumpah ya khulifa mongko disumpah sapa al mudda'a alaihi wong kang den dakwa wa batalat lan batal apa asyhadatu persaksian. Wa idza talaba lan ing dalem nalikane meminta utawa nyupri al imhala ing den akhirake ditunda ketika orang yang didakwa itu meminta untuk ditunda qomat kang jumeneng alaihi ing atase man sapa bayinatun. Jadi qomat alaihi bayinatun ini posisi bayinah, posisi saksi itu justru yang merugikan pada man. Sapa bayinatun saksi. Amhala mongko menunda. Hu ing man sapa al-qadi wujuban kelawan wajib. Lakin bikafilin tetapine kelawan penanggung jawab. Wa ila lamun ora bikafilin fabit tarsimi mongko kelawan penjaga. Alaihi ing atase man. In khifa lamuno dikhawatirkan opo harobuhu lumayune man. Kapan penundaan itu salah satan ing dalem telu minal ayami saking piro-piro dino. Tujuannya apa? Dikabulkan penundaan itu liak tia supaya nekaake sapa man. Liak tia supaya nekaake sapa man bidafi'in kelawan perkara kang bisa nolak. Bidafi'in kelawan kang bisa nolak. Nyatane min nahwi adain saking umpamane nekani. Nyauri maksudnya. Au ibro'in utawa membebaskan. Wa mungkinalan den mungkinake. Wa mungkinalan den mungkinake. Wa mungkinalan den mungkinake sapa man ming safarihi saking lungone man. Wa mungkina ming safari itu artinya orang ini dipersilakan kalau ingin melakukan perjalanan agar dia dapat menghadirkan alat bukti yang bisa menangkal dakwaan dari mudda'i. Liyuhdira supaya ngadirake sapa man. Supaya ngadirake sapa man hu ing dafi. Ilam tazid batasannya lamun ora luweh apa al muddatu mongso alas talasi ing atase 3 dina. Mengapa batasannya maksimal 3 hari?
Li'annaha krana sak temene salas iku layak zumu ora agung, tidak besar apa ad-dararu bahaya fiha ing dalem salas. Walawida'a lamuno mendakwa sapa mudai, lamuno mendakwa sapa mudai riko balihin ing sifat kawulane wong kang baligh. Ada orang mendakwa berkaitan dengan status kemerdekaan orang yang sudah dewasa. Akilin kang berakal, majhulin nasabi kang ora den weruhi nasabi. Faqala nuli ngucap sapa balighin akilin, ana hurrun as-sholatan. Yang didakwa itu kemudian mengatakan lafat ini. Ngucap ing lafat ana utawi ingsun iku hurrun wong kang merdeka as-sholatan ing dalem asali. Sejak lahir saya merdeka. Atau saya merdeka sejak dilahirkan. As-sholatan ing dalem asali. Walam yakun lan ora ana sapa balighin akilin. Iku qad aqarra teman-teman wis ikrar sapa balighin akilin. Lahu maring mudda'i bimilki kelawan kepemilikan. Qablu ing dalem sadurunge iddia. Wa halih utawi balighin akilin iku rasyidun wong kang pinter. Sholahul mal wadin itu namanya rusdu. Jadi kalau ada orang yang mendakwa berkaitan dengan status kemerdekaan orang yang sudah dewasa, kemudian yang didakwa itu mengaku bahwa sejak lahir dia merdeka dan sama sekali belum pernah ikrar, belum pernah membuat pengakuan terkait status dirinya sebagai milik dari mudda'i, dalam kasus semacam ini khulifa, mongko disumpah sapa balighin akilin, maka dia diminta untuk melakukan sumpah. Kalau dia berani bersumpah, fayusaddaqu mongko den benerake sapa balighin akilin fi yaminihi ing dalam sumpahe balighin akilin. Wa inistakhdama senajan amrih leladen sapa balighin. Sebentar. Wa inistakhdama senajan amrih leladen, artinya menjadikan pelayan sapa mudda'ihu ing balighin akilin qabla ingkarihi ing dalem sadurunge ingkare balighin akilin. Nah, jadi yang dimenangkan dalam kasus ini adalah orang yang didakwa. Alasannya karena kemerdekaan itu adalah hukum asalnya. Maka kemudian kalau orang ingin merubah hukum asal, dia harus mendatangkan bukti. Dan bagi yang didakwa, dia berhak menolak bukti itu dengan cara sumpah. Dengan demikian, maka satu lawan satu kembali ke hukum asal. Hukum asalnya orang itu adalah merdeka. Wajarolan lumaku alaihi ing atase balighin akilin opo albai miraron kelawan bola bali autada walat atau gonta ganti hu ing balighin akilin opo al aidi piro-piro tangan. Ini alasannya mengapa yang dimenangkan adalah orang yang didakwa. Limuwafaqatihi krana cocoke mudai, bersesuaiannya orang yang didakwa itu. Al asla ing hukum asal. Apa hukum asalnya seseorang itu? Wawa utawi asal iku al-hurriyatu sifat merdeka. Jadi pada prinsipnya, pada dasarnya setiap orang itu adalah merdeka. Setiap orang dilahirkan. Setiap orang dilahirkan dalam kondisi tidak menjadi budak. Oleh karena itu perbudakan harus dihapuskan. Karena tidak bersesuaian dengan hukum asal itu. Qauluhu wa min samalan saking iki limu wafaqatihi al-asla. Kudimat didahulukan sapa bayinatur riki.
saksine wong kang atau begini, sapa bayyinatur riki, saksi kang ngarani dadi budak, ala bayyinatil hurriyati ing atase saksi kang ngarani merdeka, li annal ula ma'aha ziyadatu ilmin binaqliha anil asli, li annal ula krana sak temene saksi kang pertama iku maha iku ing dalem sertane ula ziyadatu ilmin utawi tambahan informasi binakliha kelawan mindah ula anil asli saking hukum asal. Mengapa dalam kasus ini saksi yang dihadirkan pertama, saksi yang harus bicara pertama adalah saksi dari pihak mudda'i yang menyatakan bahwa orang itu adalah budak? Karena alasannya dengan didahulukan itu, maka kemudian ada indikasi memang status hukum asal telah berubah. Gitu. Nah, maka untuk membela diri berkaitan dengan tuduhan bahwa dia telah menjadi budak, orang yang didakwa dapat melakukan sumpah. Wa kharaja kejaba biqauli lan ucapan ingsun ngucap ing lafat as-sholatan. Jadi as-sholatan ini kaitannya dengan pernyataan pertama, ana hurrun as-sholatan. Sejak lahir dia merdeka. Nah, berbeda dengan ucapan ini ketika orang mengatakan bahwa saya telah dimerdekakan begitu ya, maka hukum asalnya dia adalah budak. Karena redaksinya saya telah dimerdekakan. Tapi kalau orang mengatakan saya sejak lahir merdeka, maka hukum asalnya dia merdeka. Apa ma perkara laukola kang lamun ngucap sapa balighin akilin ngucap ing lafat takoni wis taketani wis merdekakno sapa sira ni ing ingsun, kau telah memerdekakanku. Au takoni mamba anilaka, au takoni mamba anilaka utawa lafat takoni mamba anilaka. Tako wis merdekake ni ing ingsun sapa man wong, ba'a kang adol sapa mani ing ingsun laka maring sira. Orang yang telah menjualku kepadamu, dia telah memerdekakanku. Fala yusaddaqu mongko ora den benerake sapa balighin akilin illa bibayinatin. Maka orang yang berkata takoni, yang mengaku telah dimerdekakan, baik oleh orang yang mendakwanya atau oleh orang yang menjual kepada pendakwanya, dia tidak cukup melakukan sumpah. Karena apa? Karena hukum asalnya dengan demikian dia adalah orang yang statusnya budak. Untuk menolak dakwaan, maka dia juga harus membawa bukti, bukan dengan saksi. Wa idza sabatat ing dalam nalikane tetep apa al-hurriyatuhu, sifat merdekane balighin akil. Al-asliyatu kang bangsa asal. Bikolihi kelawan ucapane balighin akilin. Roja'a mongko kena jabel, mengembalikan. Sapa mustarihi orang yang membeli balighin akilin. Karena awalnya diduga orang itu adalah budak. Setelah dibeli, tampaklah bahwa statusnya adalah orang merdeka. Maka orang yang membeli boleh mengembalikannya kepada pihak penjual. Dengan cara dia mendapatkan uangnya kembali. Ala baihi ing atase wong kang adol ing balighin akilin bisa manihi kelawan regane balighin akilin. Wa in aqarra senajan ikrar, senajan mengakui sapa mustari lahu maring bae bil milki. Meskipun dia punya pengakuan bahwa budak yang dibelinya itu adalah milik dari orang yang menjualnya. Li'annahu krana sak temene mustari iku bana, mendasarkan diri sapa mustarihu ing milik ala zahiril yadi ing atase zahiri penguasaan. Karena ikrar yang dilakukan oleh pembeli itu didasarkan pada sebuah kenyataan bahwa dia berada dalam kepemilikan orang lain.
Awida'a utawa mendakwa sapa mudai riqas sobiyin. Ini kasus kedua. Kasus yang pertama yang didakwa sebagai budak adalah orang balik. Kasus yang kedua ini yang didakwa sebagai budak adalah sobi. Au majnunin tawang kang gila kabirin kang tuwa. Laisa kang ora ana sapa sobi iku fiyadi ing dalem kekuasaane amudai. Wa kadzabalan mendustakan menganggap bohong hu ing mudai sapa sahibul yadi orang yang menguasai. Lam yusodak mongko ora den benerake. Lam yusodak mongko ora den benerake apa dakwa ila bi hujjatin. Illa bi hujjatin kejaba kelawan hujjah. Apa itu hujjah? Nyatane mimbayinatin saksi au ilmi qadin atau warwe qadi au yaminin utawa sumpah mardudatin kang den tolak. Li'annal asla, mengapa harus mendatangkan hujjah? Li'annal asla karena sak temene hukum asal iku adamul milki, ora onone dimiliki. Falau kana lamun ana sapa sobi, bocah cilik iku biadi ing dalam penguasaane mudai. Au biadi ghairi utawa ing dalam penguasaane saliyane mudai. Wasaddaqa dan membenarkan hu ing mudai sapa sahibul yadi orang yang memiliki tangan, maksudnya orang yang memiliki kekuasaan atas sobi itu. Hulifa mongko dikon sumpah atau disumpah sapa mudai. Li khatari sya'nil khurriyati krana kuwatire urusan sifat kemerdekaan. Karena hal-hal yang berkaitan dengan sifat kemerdekaan seseorang itu satu hal yang beresiko. Malam yu'raf ing dalam sekirane ora den weruhi apa laqatuhu den temune sobi wala asarolan ora ana labet iku maujud li ingkarihi maring ingkare sobi. Qauluhu idza balagha ing dalam nalikane balik sapa sobi. Li annal yada karena sak temene penguasaan iku hujjatun dadi bukti, dadi hujjah. Fa in urifa lamun den weruhi apa laqatuhu den temune sobi. Jadi kalau diketahui bahwa anak itu memang sejak kecil adalah anak pungutan, anak yang ditemukan lukotoh begitu ya. Lam yusodak mongko ora den benerake sapa sobi illa bibayyinatin kejaba kelawan saksi. Far'un ai hadza tegese utawi iki ku far'un far' siji. Latus mau tidak didengar, tidak diterima. Apa ada dakwaan bidainin kelawan utang muajalin kang jatuh tempo. Sebentar, muajalin kang den tempoake begitu ya. Dakwaan terkait dengan hutang yang ditempo tidak bisa diterima idza lam yata'allaq. Ing dalem nalikane ora gumantungan biha kelawan ad-dakwa apa ilzamun netepake wa mutalabatun lan nakih fil hali ing dalam waktu kenceng atau fil hali ing dalam waktu jatuh tempo. Jadi dakwaan berkaitan dengan hutang yang ditempo tidaklah diterima ketika tidak memiliki hubungan yang kaitannya dengan adanya penetapan tentang hutang itu atau adanya mutolabah permintaan untuk segera dibayar fil hali saat waktunya sudah jatuh tempo. Jadi ringkasnya dakwaan berkaitan dengan hutang yang ditempo itu bisa diajukan dengan syarat memang sudah waktunya membayar dan memang sudah ditetapkan bahwa pihak yang menghutang itu benar-benar orang yang menghutang. Wa yusma'ulan den rungokake apa qaulul bali. Ucapane wong kang menjual. Jadi ucapan orang menjual diterima.
ketika dia mengatakan al-mabi'u waqfun. Qaul ing lafat al-mabi'u utawi mabe barang kang dendol iku waqfun waqofan. Jadi penjualnya bilang bahwa barang ini barang waqofan, ucapan ini diterima. Wa kadza kaya mengkene qaulul bibayinatin. Ai wa kadza tusma'u bayinatun aidun. Gitu ya. Jadi baknya ini la alal ba zaidah minan nusakh. Ai dalam satu redaksi yang lain itu wa kadza bayinatun gitu ya. Baknya tidak ada dalam naskah yang lain. Nah, karena dianggap ini tambahan begitu ya. Tambahan bak, tadi baknya ini ada tambahan. Qaluhu bibayinatin. Jadi kita membacanya wakadha. Lan iku kaya mengkono-mengkono bae gitu ya. Bayinatun utawi saksi. Ilam yusorih lamun orang jelasake. Ilam yusorih lamun orang jelasake sapa bae. Halal bai'i pimilki ing kondisine bek, kondisinya jual beli bimilki kelawan kepemilikane bae. Wa ila lamun ora yusori berarti dijelaskan gitu ya. Lam yusori berarti ai wa illam lam yusori berarti yusori. Wa ila lamun illam yusori berarti yusori lamun dia menjelaskan begitu ya. Sumiat maka didengar atau diterima apa dakwa pendakwaan bae. Ditahlifil mustari krana nyumpah wong kang beli annahu ing sak temene bae iku ba'a adol sapa bae hu ing siapa tadi ing mabe wa halih utawi mabe iku milkuhu milike bae. Faslun fi jawab da'wa wa ma yata'allaqu bihi wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.